warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Gimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik. Kan dia hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, oke. Kalian udah siap untuk belajar? Ya. Siap ya, semangat nggak? Semangat. Ada sarapan pagi tadi? Ada. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Asam Iya. dan basa. Iya, teori asam Dan basa. Oke, coba nah. Teori asam basa ada berapa? Ada. Iya, apa saja? Pertama itu ada Arrhenius, ada Hanslowy, dan ada Lewis. Oh, betul ya? Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas masalah teori asam basa. Kemudian, ketika kita beraktivitas setiap hari, ya, pasti setiap hari kita beraktivitas seperti rutinitas kita ke sekolah, dan pulang sekolah nanti ada aktivitas yang lain yang kita lakukan. Dan pasti kita mengeluarkan keringat ya. Ya, ketika udah keluar keringat kita pasti gerah dan akan mandi. Dan kita menggunakan sabun mandi. Ya, sabun mandi itu ternyata juga mengandung asam dan basa. Nah, ada yang tahu asamkah atau basakah di dalam? Ya, pintar ya. Jadi di dalam sabun itu mengandung larutan basa. Nah, untuk mendeteksi atau mengidentifikasi dalam suatu larutan atau dalam suatu zat ada asam dan basanya, kita perlu mengujinya dengan beberapa indikator ya. Jadi indikator ini dapat kita gunakan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan gitu atau bunga, itu bisa kita jadikan indikator alami. Tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jadi model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti Ibu akan memberikan atau menyampaikan masalah apa yang akan kita lakukan praktikum pada hari ini. Kemudian disertai dengan metode diskusi dan tanya jawab. Ya, diharapkan peserta didik mampu menelaah pH larutan asam atau basa berdasarkan indikator asam basa dan melakukan percobaan, serta presentasi hasil perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam dan indikator buatan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kita lihat ya gambar ini. Ada dua gambar ya. Ada dua gambar pada slide ini. Yang pertama gambar apa ini? Nah ini. Ya. Bakso. Ya. Ini apa nih? Borax. Borax ini sebagai apa? Pengawet. Asam borak ini adalah salah satu pengawet ya. Berarti boraxnya ini dibuat di mana nih? Dibuat di bakso ya. Di bakso. Ya, ada tanda silang ya? Ada tanda silang merah. Apa maksudnya ini? Tidak boleh. Berarti dilarang ya? Dilarang keras menambahkan borak ke dalam bakso. Ya, kemudian ada gambar yang kedua. Ini apa nih? Formalin. Ini. Tanda merah, ini ada silang juga ya? Ya. Merah. Berarti apa? Tidak boleh. Iya, berarti juga dilarang keras ditambah formalin ditambahkan ke dalam mie. Berarti kedua zat ini, boraks dengan formalin adalah zat pengawet yang berbahaya. Ya. Jadi terkadang kita di lingkungan kita itu pedagang kadang-kadang menambahkan asam borat atau formalin pada makanan ya. Untuk apa? Supaya mengawetkan bakso dan mie-nya tadi.
kita nggak tahu ya, nggak kita lihat. Jadi kita beli, kita makan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Mana aja pengawet yang berbahaya, pastinya akan berbahaya di dalam tubuh kita. Jadi pemerintah, UI, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan yang ada di seluruh Indonesia melakukan operasi pasar ya. Nah, di sini akan diuji baksonya tadi dan mie itu diuji di laboratorium. Apakah benar mengandung pengawet tadi asam borak atau formalin? Jadi untuk pendeteksian ini atau untuk mengidentifikasikan apakah benar ada asam borak dan formalin, kita bisa juga menggunakan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan indikator alami ya. KPD ini ada uji atau identifikasi menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Nanti kalian akan lakukan praktikum dulu dan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD ini ya. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Yang ibu bagikan minggu yang lalu? Ya. Oke, kalau sudah duduk berkelompok, kita akan mulai untuk melakukan percobaan. Ada waktu lebih kurang 25 menit ya kalian melakukan praktikumnya. Baca tunjuknya baik-baik, langkah-langkah lainnya baik-baik. Yang pertama kita akan melakukan praktikum yaitu pengujian dengan kertas lakmus. Yang kedua menggunakan indikator alami ya. Jadi kalian ikuti langkah-langkahnya. Nanti akan ibu bimbing juga. Oke, udah paham? Udah. Tetesi dulu, ditetesi ya. Oke, ditetesi. Coba ditetesi nih. Mana cukanya? Ambil cukanya. Sini. Nih, ayo lihat. Nabil, silakan kerjasama Nabil. Tutup dulu nak. Tutup dulu. Iya tuh, asam cuka. Nah, ambil dengan cukai tetes. Udah, ditetesi di dalam ini. Nanti kalian lihat perubahan warnanya ya. Oke. Oh iya, mantap nih. Oke, dites di sini aja boleh nak. Nah, coba ambil kertas lakmusnya. Oke, coba. Oke, coba ditetesi. Oke, coba dilihat. Perhatikan lagi. Betul nggak ya? Nah, ya kan? Oke. Udah. Kalau sudah, ekstraknya sudah dapat kan? Ya. Kalau air kapurnya kuning ya? Hijau ya. Oke. Kalau pesoden? Agak kekuningan dia tuh. Iya bu. Ya, betul itu. Kalau kita aduk rata tuh ya. Oke, biarkan di situ dulu. Coba lagi. Oke, jangan tambahin terus itu. Udah. Sudah turun ke ibu buat warna oranye. Ini oranye. Silakan ya. diaduk pun. Ini oranye. Oke, diaduk aja. Udah. Dua adalah pengujian dengan lakmus yaitu air acu yang mana sifat larutannya adalah asam dengan pH di bawah 7 yang mana bersifat net. Yang mana lakmus merah akan tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Dari hasil pengamatan, garam dapur bersifat netral yaitu dengan pH 7 yang menyebabkan lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Yang keempat ada air jeruk yang mana sifat larutannya adalah asam yaitu dengan pH di bawah 7. Perubahannya adalah lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Oke, sudah? Sudah. Ada yang ingin tanyakan? Baik, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 1 di mana apakah pengujian dengan kertas lakmus dapat membedakan sifat larutan baik asam dan basa maupun netral. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jawabannya adalah dapat, karena kertas lakmus dapat membedakan asam basa melalui warna kertas lakmus yang berubah kemudian setelah diberikan larutan. Oke, bagaimana bisa diterima? Bisa. Ya, berikan A+ untuk kelompok 1. Untuk menentukan asam basa itu ada dua, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Ya, kita lihat untuk yang selanjutnya. Nah, ini indikator alami.
dari gambar ini bisa kita ketahui, sudah bisa kalian ambil sebuah kesimpulan dari hasil praktikum kalian tadi, bahwa indikator alami itu kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan apa saja yang bisa dijadikan indikator alami? Ada kunyit, ada kembang sepatu. Ini bunga apa nih? Bayam merah. Hah? Yang ini? Yang ini apa nih? Ada pernah nggak nampak? Ini juga merupakan indikator. Nah, ada bayam merah ya, ada kulit manggis, dan masih banyak lagi indikator alami yang ada di sekitar kita. Jadi pada indikator alami ini hanya bisa menunjukkan apakah asam tersebut asam atau basa, tetapi tidak menunjukkan berapa nilai pH-nya. Oke, kita lihat selanjutnya adalah indikator buatan atau nama lain dari indikator sintetik ya. Pada indikator buatan ini adalah indikator yang sudah dibuat di laboratorium atau di pabrik bahan kimia untuk mengidentifikasikan asam basa dan garam. Biasanya digunakan di kertas lakmus seperti yang sudah kita uji tadi ya, sudah kita praktikumkan. Kertas lakmus terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian indikator buatan yang lainnya selain kertas lakmus ada indikator universal dan pH PTR. Kita bisa menganalisa hasil praktikum kita yang sudah kita lakukan ini dengan masalah yang di awal yang Ibu sebutkan tadi. Apa kaitannya dengan yang peta isinya ya? Ada? Coba siapa bisa? Nadila. Coba analisis dari masalah yang ini. Berarti bagaimana analisisnya terhadap praktikum kita tadi? Oke. Sifat larutan itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam basa. Dengan kita bisa mengidentifikasinya dengan kertas lakmus seperti yang sudah kita praktekkan pada saat tadi. Ya. Dan seperti bakso, kita bisa menggunakan indikator bahan alami yaitu dengan menggunakan kunyit. Apabila warnanya berubah jadi merah, maka bakso itu mengandung asam borak. Betul ya. Berdasarkan masalah ini, kita bisa mengetahui bahwa asam borak ini bisa kita lakukan uji atau mendeteksi apakah benar dia ada asam borak di dalam bakso menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Kunyit yang semula berwarna oranye, kalau ditusuk ke dalam bakso itu dia akan berwarna merah. Kalau warna merah berarti dia mengandung asam borak. Harusnya siapa bisa menyimpulkan hasil praktikum kita pada hari ini? Kelompok 3, silakan. Hari ini kita senang banget ya dapat melakukan praktikum dan juga mengetahui bagaimana cara mengetahui terdapatnya suatu basa atau asam dalam sebuah larutan dengan cara bisa dengan buatan tadi dan juga bahan alami yaitu bayam merah dan juga kunyit. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah sepertinya kalian sudah paham ya. Baik, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Ya, ini ada soal ya. Silakan dijawab terus di pada lembaran yang udah Ibu sediakan ya. Oke, baik. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan refleksi ya. Iya. Bagaimana proses pembelajaran kita dari awal sampai kalian melakukan evaluasi? Menyenangkan? Iya. Apakah bisa kalian pahami? Bisa. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan masuk tentang materi yang baru ya, yaitu mengenai kesetimbangan ion dalam larutan garam. Tolong dipelajari ya. Iya. Jangan lupa dipelajari, dicari informasinya tidak hanya di buku saja, di internet bisa ya. Nah, karena waktu kita sudah berakhir, silakan baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam